Pertemuan dua kesatria perkasa. Ketidakhadiran Arjuna di samping mereka menyebabkan Draupadi, Bima, dan Sahadewa sering mengeluh. Draupadi merasa bahwa hutan Kamyaka tidak menarik lagi tanpa kehadiran Arjuna. Bima merasa tidak tenang dan Sahadewa mengusulkan agar mereka pindah ke hutan lain karena di hutan itu terlalu banyak kenangan akan Arjuna yang saat itu pergi jauh. Yudhistira berkata kepada daumnya, pendita dan penasihatnya, "Aku utus Arjuna mendaki gunung Himalaya, mencari senjata pamungkas yang sakti untuk menaklukkan Bhisma, Drona, Kripa, dan Aswatthama. Kita tahu, para mahaguru itu pasti memihak putra-putra Dhritarashtra, karena tahu rahasia semua senjata sakti dan keinginannya, yang terutama adalah bertanding melawan Arjuna dan mengalahkannya. Karena itu, aku utus Arjuna menghadap Bathara Indra untuk memohon senjata pamungkas darinya. Kita tahu, kesatria-kesatria Kaurawa tidak bisa ditundukkan dengan senjata biasa. Arjuna telah lama pergi, dan kini hutan ini terasa menjemukan. Kami ingin pergi ke hutan lain untuk menenangkan pikiran dan meredakan kegelisahan kami karena Arjuna tak kunjung pulang. Apakah pendita dapat menyarankan kemana sebaiknya kita pergi?" Risi Daumya memberi gambaran tentang hutan-hutan dan tempat-tempat suci lainnya. Setelah mempersiapkan diri, Pandawa pergi ke hutan lain untuk melewatkan hari-hari yang harus mereka jalani selama masa pengasingan. Mereka mengembara, keluar masuk hutan, menjelajahi padang-padang rumput, dan akhirnya sampai ke kaki gunung Himalaya yang tertutup hutan lebat dengan jurang-jurang dalam dan lembah-lembah sempit. Pada suatu hari, Draupadi terlalu letih setelah berjalan berhari-hari. Ia tak sanggup melangkahkan kaki lagi. Yudhistira yang melihatnya menyuruh Bima, Sahadewa, dan Gatotkaca, putra Bima, untuk menemani Draupadi beristirahat di Gangga Dwara. Dia sendiri akan meneruskan perjalanan bersama Risi Lomasa dan Nakula. Bima tidak setuju dengan usul itu karena ia sangat merindukan Arjuna. Kecuali itu, tidak dapat membiarkan Yudhistira pergi hanya bertiga, menembus hutan lebat yang dihuni raksasa, binatang buas, dan makhluk-makhluk jahat lainnya. Meskipun perjalanan mereka akan semakin berat, Bima berkata bahwa ia dan Gatotkaca masih sanggup memikul Draupadi, Nakula, dan Sahadewa. Akhirnya diputuskan untuk menjelajahi hutan itu bersama-sama, apapun yang terjadi. Demikianlah Pandawa meneruskan perjalanan menembus hutan sampai tiba di Kulinda di wilayah Gunung Himalaya. Pandawa disambut dengan penuh penghormatan oleh Raja Subahu dan beristirahat beberapa hari di negeri itu. Kemudian mereka meneruskan perjalanan masuk ke hutan Narayansrama. Di dalam hutan itu, mereka berhenti untuk beristirahat beberapa hari. Pada suatu hari, angin bertiup kencang dari timur laut membawa bunga-bunga, daun-daunan, dan ranting-ranting kering. Tiba-tiba, sekuntum kembang yang terbawa angin jatuh di pangkuan Draupadi. Bunga itu menebarkan keharuman yang lembut menawan hati. Draupadi memanggil Bima dan berkata, "Kemarilah, mendekatlah padaku dan lihatlah. Alangkah harumnya bunga ini, alangkah indahnya. Kelak, kalau kita kembali ke Kamyaka, akan kutanam bunga ini di sana. Maukah engkau mencarikan pohonnya?" Bima menyanggupi, lalu pergi mencari pohon yang kembangnya membuat Draupadi terpesona. Ia berangkat ke arah datangnya angin. Setelah berjalan cukup jauh, ia sampai di kaki sebuah bukit. Di hadapannya, ia melihat semak-semak dan pepohonan rebah. Bima mendekat dan melihat seekor kera besar berbulu indah, bercahaya, sedang berbaring tak bergerak. Demikian besarnya kera itu hingga Bima tak bisa melangkah maju. Ia mencoba mengusir binatang itu dengan berteriak-teriak, tetapi kera itu tetap saja berbaring.
sambil membuka sebelah mata. Kera itu berkata, "Aku sedang sakit, karena itu aku berbaring di sini. Mengapa engkau membangunkan aku? Engkau manusia bijaksana, aku hanya binatang. Sebagai manusia yang berakal budi, seharusnya engkau berbelas kasihan pada binatang, makhluk yang lebih rendah derajatnya daripadamu. Jangan-jangan kau tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Siapakah engkau, dan hendak ke mana akan engkau? Kau tidak bisa meneruskan perjalanan lewat bukit ini, karena ini jalan khusus untuk para dewata. Tak ada manusia di sini. Kalau engkau memang pandai dan berakal budi, kau pasti memilih kembali." Bima merasa diremehkan. Ia marah dan berteriak, Siapa sebenarnya engkau, hai kera? Mengapa omong besar seperti itu? Aku ini kesatria keturunan bangsa Kuru dan anak Dewi Kunti. Diketahuilah, aku ini putra Dewa Angin. Enyahlah kau dari sini. Kalau tidak, engkau akan kubinasakan. Mendengar bentakan Bima, kera itu tersenyum dan berkata, "Memang benar katamu, aku hanya seekor kera. Tapi percayalah, kau akan menemui kehancuran jika tetap memaksa lewat." Bima menjawab, "Aku tak sudi mendengar kata-katamu. Apa pedulimu? Aku siap mati melawanmu. Bangun dan minggirlah. Jika kau bersikeras, aku akan memaksamu." Kera itu berkata lagi, "Aku tak punya kekuatan lagi untuk bangun. Aku sudah tua. Kalau kau memang mau lewat, langkahi saja aku." Bima menjawab, "Tidak ada jalan yang lebih mudah dari itu. Tetapi kitab-kitab suci melarang orang berbuat demikian. Kalau tidak, pasti aku sudah loncati engkau dan bukit itu sekaligus dalam satu loncatan, seperti Hanuman melompati lautan." Kera itu tampak kaget lalu berkata, "Wahai kesatria budiman, siapakah Hanuman yang mampu melompati lautan? Ceritakan padaku." "Apakah engkau tak pernah mendengar bahwa Hanuman adalah kakakku yang berhasil melompati lautan dan menempuh 100 yojana untuk mencari Dewi Sita, istri Sri Rama? Aku sama dengan dia, baik dalam kekuatan maupun keperwiraan. Ah, mengapa aku jadi lama berbincang denganmu? Sekarang bergeserlah, jangan menghalangiku. Jangan membuat aku marah dan terpaksa berkelahi denganmu," kata Bima. "Sabarlah, hai kesatria perkasa, lembut hatilah sedikit. Tak ada salahnya bersikap lembut meskipun engkau kuat dan perkasa. Kasihanilah yang lemah dan tua. Aku sungguh tak mampu bangun sebab badanku telah tua dan rapuh. Kalau engkau tidak mau meloncati aku, tolong singkirkan ekorku ke samping dan carilah jalan untuk lewat," kata kera itu dengan tenang. Bangga akan kekuatan sendiri, Bima bermaksud menarik ekor kuda itu keras-keras dan menyingkirkannya. Tetapi sungguh ia tak mengira. Walaupun telah mengerahkan seluruh tenaganya sampai otot-ototnya terasa ngilu, sedikit pun ia tak mampu menggesek ekor kera itu. Bima menjadi sadar. Ia merasa malu. Sambil menundukkan kepala, ia memberi hormat dan bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau ini Sida, dewa atau raksasa?" Kera itu menjawab, "Wahai Pandawa perkasa, ketahuilah, aku ini saudaramu Hanuman, anak Batara Bayo, sang dewa angin. Jika tidak kuhalangi, engkau pasti telah meneruskan perjalanan dan sampai ke dunia gaib yang dihuni raksasa dan yaksa. Engkau pasti menemui malapetaka di sana. Karena itulah aku menghalangimu. Tak ada manusia yang bisa selamat melewati batas ini. Sekarang pergilah ke lembah di bawah sana. Di tepi sungai yang membelah lembah itu tumbuh pohon saugandika yang kau cari." Pendengar itu, Bima sangat bahagia. Jantungnya berdegup kencang, sekujur tubuhnya terasa hangat. Hanuman bangkit lalu menarik nafas panjang. Tiba-tiba, badannya membesar bagaikan gunung, seakan-akan memenuhi hutan itu. Bima silau memandang Hanuman yang menjadi luar biasa besar dan bulunya bercahaya gemilang. Hanuman berkata, "Bima, di hadapan musuh, badanku bisa bertambah besar lagi." Kemudian ia mengembuskan napas dan berdiri di depan Bima. Badannya kembali mengecil, kembali ke ukuran biasa.
Hanuman kemudian memeluk Bimasena. Ketika berpelukan, dua saudara itu masing-masing merasa mendapat kekuatan berlipat ganda. Hanuman berkata, "Wahai kesatria, kembalilah ke keluargamu. Pikirkan aku, jika kau memerlukan pertolonganku. Aku sangat bahagia bisa bertemu denganmu, saudaraku. Aku merasa seperti bertemu Sri Rama yang suci raganya." Bima menjawab, "Berbahagialah Pandawa, sebab aku telah mendapat kesempatan untuk bertemu denganmu. Berkat pengaruh kekuatanmu, aku yakin kami pasti bisa mengalahkan musuh-musuh kami. Kelak dalam pertempuran besar, jika kau meraung seperti singa jantan, suaraku akan berpadu dengan suaramu, menggelegar di angkasa dan menyebabkan musuh-musuhmu gemetar ketakutan. Aku akan hadir di dekat bendera kereta Arjuna. Engkau pasti menang," kata Hanuman seraya menunjukkan jalan ke tempat tumbuhnya pohon kembang Saugandika. Setelah berpamitan, Bima melanjutkan perjalanan mencari pohon Saugandika yang diinginkan Draupadi. Sementara Bima pergi mencari pohon kembang yang diinginkan Draupadi, Pandawa dikunjungi Resi Markandeya. Resi itu bertemu dan bercakap-cakap dengan Yudhistira. Hal yang mereka bicarakan adalah wanita. Adakah yang lebih mengagumkan daripada kesabaran dan kesucian hati wanita? Ia yang melahirkan anak setelah 9 bulan menunggu dengan penuh kasih sayang dan kecemasan. Sebagai ibu, ia mengasuh dan membesarkan anaknya dengan cinta yang melebihi cintanya pada hidupnya sendiri. Ia serahkan anaknya kepada dunia dengan penuh penderitaan dan kecemasan. Ia selalu memikirkan dan berusaha menjaga kesehatan serta kebahagiaan anaknya. Dengan jiwa besar dan penuh pengampunan, wanita tetap mencintai suaminya, meskipun suaminya jahat, menyia-nyiakannya, memarahinya, dan menyiksanya. Alangkah anehnya dunia ini. Demikianlah percakapan itu dimulai. Kemudian Resi Markandeya bercerita, ada seorang Brahmana yang bernama Kausika. Ia sangat taat pada sumpahnya sebagai Brahmacarin. Setiap hari, ia tekun bekerja, belajar, dan menyiapkan upacara persembahyangan. Pada suatu hari, ketika ia sedang membaca Weda di bawah sebatang pohon, seekor burung hinggap di dahan pohon itu. Burung itu membuang kotoran, jatuh di tempat kepala Kausika. Brahmana itu marah karena kepalanya kena kotoran burung. Dengan kekuatan sorot matanya yang merah didorong amarah, ia memandang burung itu hingga burung itu jatuh dan mati. Kausika menyesal. Hatinya sedih karena terlanjur membunuh burung yang tidak berdosa itu dengan melampiaskan pikiran jahat dan kemarahannya. Sesuai tradisi sebagai Brahmacarin, Kausika harus hidup dari meminta-minta. Pada suatu hari, ia pergi meminta-minta ke sebuah rumah. Dia duduk di ambang pintu rumah itu menunggu diberi sedekah. Lelaki kepala keluarga itu sedang bepergian dan istrinya sedang sibuk membersihkan perabot dan alat-alat dapur. Ia meminta sang Brahmana menunggu sebentar. Ketika itu, tahu-tahu suaminya datang. Karena lelah dan lapar, ia langsung minta makan kepada istrinya. Sudah sewajarnya, perempuan itu melayani suaminya yang baru pulang. Karena kesibukannya, ia seperti lupa pada sang Brahmana, tetapi rupanya tidak demikian. Setelah suaminya selesai makan, ia menemui Kausika yang sudah lama menunggu. Ia meminta maaf karena kesibukannya tadi dan kini siap melayani Brahmana itu. Kausika marah karena dibiarkan menunggu lama. Ia berkata, "Ibu, engkau telah membiarkan aku menunggu terlalu lama. Sikapmu itu tidak adil." Sekali lagi perempuan itu minta maaf, tetapi rupanya Kausika belum puas marah-marah. Katanya menyindir, "Benar, tugas seorang istri adalah melayani suaminya, tetapi tidak berarti ia boleh menyia-nyiakan seorang Brahmana. Dasar perempuan sombong. Jangan marah-marah wahai Bapak Brahmana. Aku sudah menunggu Bapak menunggu karena aku sedang menyelesaikan tugas utamaku, yaitu mengurus rumahku dan melayani suamiku. Aku bukan burung yang dapat dibunuh dengan sorot mata penuh marah." Kemarahan seorang Brahmana tidak akan mengakibatkan apa-apa bagi perempuan yang mengabdi dan melayani suaminya dengan baik.
kata perempuan itu. Kausika terdiam. Ia berkata dalam hati, bagaimana mungkin perempuan ini bisa tahu tentang burung yang tak sengaja kubunuh itu? Perempuan itu meneruskan kata-katanya, wahai Brahmana terhormat, engkau tidak memahami rahasia kewajiban. Engkau juga tidak sadar bahwa amarah adalah musuh terbesar yang bersarang di dalam diri manusia. Maafkan keterlambatanku dalam memberimu sedekah. Sekarang pergilah ke Mithila untuk mendapatkan petunjuk tentang hidup baik dari Dharmawadya yang tinggal di sana. Kausika pergi ke Mithila dan berusaha mencari orang yang bernama Dharmawadya. Ia mengira orang yang dicarinya itu tinggal di pondok yang sunyi, bebas dari kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Ia berjalan menyusuri jalanan yang ramai, sambil bertanya kepada orang-orang apakah mereka tahu tempat tinggal orang yang sedang dicarinya. Atas petunjuk orang-orang itu, akhirnya Kausika sampai ke sebuah kedai yang menjual daging. Ia melihat penjual daging itu sibuk melayani pelanggannya. Setelah pertanyaan dijawab, Kausika kaget sekali. Ia tak mengira bahwa orang yang sedang dicarinya ternyata seorang jagal dan penjual daging. Ia marah dan muak melihat keadaan di warung itu. Melihat Kausika datang, penjual daging itu berdiri dan memberi hormat sambil berkata, wahai Brahmana yang kuhormati, bagaimana kabarmu? Sehat-sehat sajakah? Apakah engkau disuruh istri yang bijak itu datang ke tempatku? Kausika terdiam karena heran. Dharmawyada yang melanjutkan, aku tahu ada seorang Brahmana yang akan datang menemuiku. Datanglah ke rumahku untuk beristirahat sebab perjalananmu masih jauh. Kausika sadar setelah melihat ketekunan Dharmawyada mengerjakan tugasnya sehari-hari, dari melayani para pembeli daging di kedainya hingga melayani orang tua dan anggota keluarganya di rumah. Semua itu ia lakukan dengan baik hingga ia merasakan hidup yang tenang dan bahagia di tengah keluarga dan lingkungannya. Setelah mengakhiri ceritanya, Rishi Markandeya berkata, inti kisah ini adalah bahwa manusia dapat mencapai kesempurnaan jika ia selalu tekun dan ikhlas mengerjakan setiap tugas yang dipikulkan kepadanya. Itulah inti sujud kita kepada Yang Maha Kuasa. Pekerjaan seseorang mungkin telah digariskan sejak ia dilahirkan, atau mungkin dipengaruhi oleh lingkungannya, atau mungkin karena pilihannya sendiri. Apapun pekerjaan seseorang, yang penting ia menjalankannya dengan semangat, ketaatan, dan kejujuran. Inilah dharma yang sesungguhnya. Tanpa disadarinya, Kausika telah belajar tentang hidup sederhana, jujur, setia, tekun, dan taat pada pengabdian dari Dharmawyada, si penjual daging.